Bab 2491 KR muncul. Aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk membunuhku tanpa bekerja sama dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan klan iblis. Ketika Patriark klan naga mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia merasa tersinggung. Dia sangat marah sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak berpikir kamu akan bisa membunuhku dengan teknik yang kamu gunakan sejauh ini. Pada saat ini, sebagian besar anggota klan naga menggelengkan kepala, mereka pikir Duan Lingtian delusi. Apakah Duan Lingtian berpikir Lord Patriark adalah penurut? Bahkan jika Tuan Patriark tidak memiliki harta karun tertinggi surgawi, dia masih seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang bonafit. Bagaimana mungkin dia, seorang celestial terkemuka yang mengambil jalan pintas, membunuh Sang Patriark? Dilihat dari pertempuran sebelumnya, jelas bahwa Duan Lingtian telah mengeluarkan semua kekuatannya. Meski begitu, dia hanya paling cocok dengan Lord Patriark. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia membunuh Lord Patriark jika dia tidak mendapat bantuan dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan klan iblis. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, sepertinya dia tidak berkolusi dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari klan iblis. Lalu, dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Anggota klan naga bingung dengan kepercayaan Duan Lingtian. Menurut pendapat mereka, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk membunuh patriark mereka dengan kekuatan yang telah dia tunjukkan sejauh ini. Sang Patriark menyeringai menghina. Tiba-tiba, Duan Lingtian memandang Cakrawala seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu atau seseorang. Dia memanggil, KR. Setelah mendengar ini, anggota klan naga tercengang. Kir, ada seseorang di sana. Mereka dengan cepat melihat ke arah tatapan Duan Lingtian dan memperluas kesadaran surgawi mereka. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apakah benar-benar ada seseorang di sana? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Apakah Duan Lingtian mencoba menarik wall ke mata kita? Pada saat ini, para anggota mengira Duan Lingtian hanya berusaha menjadi misterius. Tiba-tiba, Sang Patriark mendeteksi kehadiran di balik awan yang bergerak ke arah mereka. Dia berteriak, "Siapa di sana?" Setelah mendengar kata-kata Patriark klan naga, anggota klan naga, termasuk dua tetua tertinggi, merasa merinding. Benar-benar ada seseorang di sana. Mereka terus menatap awan, menunggu untuk melihat orang yang disembunyikan dari mereka. Suara mendesing. Di bawah pengawasan semua orang, awan tiba-tiba terbelah, dan semua orang melihat kilatan di depan mata mereka. Mereka hampir tidak punya waktu untuk menyadarinya, ketika sosok anggun yang jelas-jelas milik seorang wanita telah muncul di sebelah Duan Lingtian dari udara. Siapa dia? Seberapa cepat? Ekspresi kedua tetua tertinggi berubah drastis ketika mereka melihat wanita itu. Kecepatan wanita itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa menangkap gerakannya sebelumnya. Ini berarti kecepatan wanita itu telah melampaui apa yang terlihat oleh mata mereka. Secara alami, mereka mengerti apa artinya ini. Bahkan ketika Patriark bergerak, kita masih bisa menangkap jejak gerakannya. Namun, saya tidak bisa melihat gerakan apapun dari wanita itu sebelum dia muncul. Petik 2. Gerakan mengungkap kekerasan wall demi menghapuskannya. Kedua tetua tertinggi berkomunikasi melalui transmisi suara. Pada saat ini, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Kalau begitu, hanya ada dua kemungkinan. Wanita ini lebih kuat dari Celestial Bodiless 9 kesengsaraan atau kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan kita kehilangan gerakannya. Petik 2. Memang, mungkin yang terakhir karena yang pertama terlalu konyol untuk dipikirkan. Petik 2. Jika itu yang terakhir, maka, wanita ini jelas tidak sederhana. Saat kedua sesepuh tertinggi berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, mereka melihat wanita yang berdiri di samping pria muda berpakaian ungu dengan keraguan di mata mereka. Pada saat ini, anggota klan naga juga melihat wanita yang muncul di sebelah Duan Lingtian. Siapa dia? Wanita itu adalah kecantikan yang tiada taranya. Penampilannya bisa menggulingkan suatu bangsa. Bahkan ada beberapa dari mereka yang matanya berbinar saat melihat kecantikan dan tubuhnya yang lentur. Namun, anggota klan naga yang tersisa memasang ekspresi muram di wajah mereka. Siapa wanita ini? Sungguh kecepatan yang luar biasa. Saya seorang Celestial Bodiless 5 Tribulation, tapi saya tidak melihat bagaimana dia muncul, saya hanya tahu dia datang dari langit. Apakah dia Kir? Duan Lingtian memanggil nama ini sebelumnya. Petik 2. Duan Lingtian tampaknya yakin bahwa dia bisa membunuh Lord Patriark.
Selain itu, dia mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan klan iblis. Apakah dia berbicara tentang wanita ini? Mungkinkah wanita ini adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan? Ketakutan mulai muncul di hati para anggota klan naga saat mereka melihat wanita yang muncul di sebelah Duan Lingtian. Banyak dari mereka merasa wanita ini mungkin adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Kalau tidak, mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri? Pada saat ini, Patriark Naga memandang wanita itu dengan ketakutan dan bertanya, "Siapa kamu?" Kesadaran surgawinya telah merasakan kehadiran wanita ini sebelumnya, dan dia tahu wanita ini bukan orang yang sederhana. Ini juga terbukti berdasarkan kecepatannya. Dia hampir tidak bisa menangkap jejak gerakannya ketika dia muncul sebelumnya. Ini berarti bahwa wanita itu lebih cepat daripada dia. Mirip dengan yang lain, dia yakin wanita ini kemungkinan besar adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan seperti dia. Adapun kecepatannya yang lebih tinggi darinya, dia menghubungkannya dengan beberapa Celestial Supreme Tracer tipe gerakan. Wanita yang muncul tidak berkenan untuk membalas Patriark Klan Naga. Dia tidak lain adalah istri Duan Lingtian, KR. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian melemparkan pedang surgawi ke Patriark Klan Naga, dia telah mengirim token giok transmisi suara kepada istrinya, KR, yang berada di utara, memintanya untuk datang ke Klan Naga. Ini karena sangat sulit baginya untuk membunuh Patriark Klan Naga. Dia tidak berharap Patriark Klan Naga menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Awalnya, Duan Lingtian tidak berniat membuat musuh dari Klan Naga atau Patriarknya yang merupakan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Bagaimanapun, dia telah menyelesaikan tujuannya untuk membalas dendam kepada anggota 7 Sekte Absolut. Selama Klan Naga setuju untuk melepaskan permusuhan, dia siap untuk membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Dia tidak menyangka Patriark akan begitu ngotot membunuhnya untuk membalas di Huan. Selain itu, Sang Patriark bahkan mendambakan harta karun tertinggi surgawinya. Namun, jerami yang mematahkan punggung unta adalah ancaman Sang Patriark untuk memusnahkan 7 Sekte Absolut begitu dia naik ke alam Devata. Dia menemukan Patriark serakah dan tercela karena mengancamnya ketika Patriark tidak memiliki cara untuk mengalahkannya. Sebelumnya, Duan Lingtian dengan rela menyerahkan harta karun tertinggi surgawinya untuk menguji Patriark Klan Naga untuk melihat apakah Sang Patriark akan menarik kembali kata-katanya dan bersikeras untuk memusnahkan 7 Sekte Absolut setelah mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Jika Patriark kembali pada kata-katanya, dia tidak akan ragu untuk memusnahkan Klan Naga setelah membunuh Patriark. Sang Patriark tidak akan bisa menebak bahwa Duan Lingtian tidak mempermainkannya sebelumnya dan bahwa Duan Lingtian hanya menguji integritasnya. Jika dia bersikeras untuk memusnahkan 7 Sekte Absolut, Klan Naga akan mati bersamanya. KR memandang Patriark Klan Naga sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Tatapannya melunak seketika begitu dia mengalihkan pandangannya ke suaminya. Sepertinya dia adalah satu-satunya orang yang ada di dunianya. Saudara Tian, apakah dia satu-satunya yang akan kita bunuh? Duan Lingtian mengangguk. Yah, dia cukup bisa dipercaya. Ketika saya memberinya pedang surgawi, dia berjanji untuk meninggalkan anggota 7 Sekte Absolut sendirian. Untuk alasan ini, membunuhnya sudah cukup. Setelah itu, Duan Lingtian memandang Patriark Klan Naga dan berkata dengan dingin, "Kamu harus bersyukur bahwa kamu tidak menarik kembali kata-katamu sebelumnya. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang mati hari ini. Seluruh klanmu akan mati bersamamu." Dengan kata-kata ini, dia mengungkapkan niatnya untuk menguji Patriark sebelumnya ketika dia menyerahkan harta karun tertinggi surgawi. Itu, sepertinya Duan Lingtian tidak menyerahkan harta karun surgawinya kepada Lord Patriark karena dia yakin dia akan bisa mengambilnya kembali. Saya pikir Duan Lingtian telah melakukan itu untuk membodohi Lord Patriark. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia hanya menguji kejujuran Tuan Patriark. Petik 2. Apakah ini berarti, sejak awal, dia sudah memutuskan untuk membunuh Lord Patriark? Anggota Klan Naga tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mereka dengan cepat menyatukan teka-teki itu. Bab 2492 terjepit sampai mati. Ekspresi rumit muncul di wajah Patriark Klan Naga. Jika wanita itu tidak muncul, dia akan mengabaikan kata-kata Duan Lingtian. Dia bahkan akan mengejek Duan Lingtian karena keangkuhannya. Namun, ketika dia melihat bahwa wanita itu kemungkinan besar juga seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan,
dia mulai menganggap serius kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada KR dengan sopan, "Nyonya, kami tidak kenal sebelumnya. Saya harap Anda tidak akan terlibat dalam masalah antara Duan Lingtian dan saya." Namun, KR mengabaikannya lagi. Setelah melihat ini, ekspresi Patriark Klan Naga berubah, tetapi dia mencoba menekan amarahnya. Bagaimanapun, dia mengira KR adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang memiliki harta karun tertinggi surgawi. Dengan harta karun tertinggi, kekuatannya akan sebanding dengan surgawi emas di alam Devata. Setelah mendengar kata-kata Patriark Klan Naga, para anggota Klan Naga kembali berdiskusi. Ini, berdasarkan kata-kata Tuan Patriark, sepertinya wanita ini merupakan ancaman baginya. Sepertinya Tuan Patriark khawatir tentang wanita ini yang bergabung dengan Duan Lingtian, dia pasti seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Kalau tidak, Tuan Patriark tidak akan bertindak seperti itu. Sebelumnya, mereka tidak 100% yakin bahwa Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan dia hanya menguji kejujuran Patriark mereka. Namun, setelah melihat perilaku Patriark, mereka menyadari Duan Lingtian tidak menggertak sebelumnya. Jika Duan Lingtian dan wanita ini bergabung, mereka mungkin bisa membunuh Lord Patriark. Jika mereka memutuskan untuk menyerang klan kita juga, itu akan menjadi bencana. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain bahagia bahkan jika Duan Lingtian dan wanita ini membunuh Lord Patriark selama mereka menyelamatkan klan kita. Untungnya, Lord Patriark tidak mengingkari kata-katanya dan bersikeras untuk memusnahkan 7 sekte absolut. Petik 2. Memang, beberapa anggota klan Naga, termasuk 2 tetua tertinggi, merasa lega. Apakah Duan Lingtian dan wanita ini akan dapat membunuh Patriark mereka atau tidak? Setidaknya, mereka tahu bahwa mereka akan selamat. Kata-kata Patriark Klan Naga membuat Duan Lingtian geli. Dia bertanya, "Apakah Anda tahu hubungan apa yang saya miliki dengannya?" Setelah mendengar ini, Patriark Klan Naga menemukan bahwa wanita itu menatap Duan Lingtian dengan penuh kasih seolah-olah dia sedang melihat cinta dalam hidupnya. Ekspresinya berubah drastis saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. "Dia istriku." Duan Lingtian mengungkapkan hubungannya dengan KR kepada semua orang di Klan Naga. Secara alami, anggota Klan Naga, termasuk Patriark, dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa berkata-kata. Anggota Klan Naga masih terguncang saat KR berpindah antara Duan Lingtian dan Patriark Klan Naga. Matanya berkilat dingin saat dia melihat sang Patriark. Dia menggerakkan tangannya yang seperti batu giok sedikit dari bawah lengan bajunya. Begitu dia menggerakkan tangannya, hembusan angin mulai bertiup kencang di sekelilingnya saat air mata yang mengerikan muncul di kehampaan. Dia tampak tidak terpengaruh sama sekali saat dia berdiri di depan mata badai. Patriark Klan Naga yang baru saja sadar kembali tampaknya telah menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Dia berteriak, "Tidak!" Beberapa detik yang lalu, dia masih memiliki sikap dan keagungan seorang Patriark Klan Naga, tetapi saat ini, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berdiri terpaku di tempatnya. Tentu saja, itu bukan karena dia tidak ingin pindah. Dia telah menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rasanya seolah-olah tubuhnya terbuat dari timah. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang menakutkan menahan tubuh besarnya. Bahkan setelah dia berjuang dengan sekuat tenaga dan kembali ke wujud aslinya, dia masih tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Tubuhnya hanyalah wadah yang tidak berguna saat ini. Dia hanya bisa menonton dengan ngeri ketika KR perlahan mengepalkan tangannya. Mata Patriark Klan Naga tiba-tiba melebar saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia telah benar-benar kehilangan martabat seorang Patriark Klan Naga saat dia berteriak, "Kau seorang celestial. Anda seorang surgawi dari alam Devata." Petik 2. Ketika anggota Klan Naga mendengar teriakan ketakutan Patriark mereka gemetar ketakutan. Mata mereka dipenuhi dengan gentar dan kebingungan ketika mereka berbalik untuk melihat KR. Jika mereka tidak secara pribadi menyaksikan ketakutan Patriark mereka terhadap wanita ini bahkan setelah dia kembali ke wujud aslinya, mereka akan kesulitan mempercayai ini. Seorang surgawi, apakah saya salah dengar? Tuan Patriark mengatakan dia seorang surgawi. Petik 2. Seorang celestial seharusnya berada di alam Devata, kan? Kenapa dia ada di sini? Pada saat ini, tangan KR benar-benar terkepal. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di udara,
mengguncang tanah. Rasanya seolah-olah tanah itu tentang perpecahan. Segera setelah itu, semua orang melihat cetakan telapak tangan besar muncul di sebelah patriark mereka. Telapak tangan itu ramping, dan setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat cetakan telapak tangan itu adalah replika besar telapak tangan KR. Telapak tangan yang muncul dari udara tipis ini memiliki panjang dan lebar beberapa ratus ribu meter, menutupi langit sepenuhnya. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, terkejut. Duan Lingtian bertanya, "KR, teknik apa ini?" Dia bisa dengan jelas melihat air mata di kehampaan yang ditinggalkan telapak tangannya. Segera setelah itu, tangisan yang syarat dengan keputusasaan dan penyesalan bergema di udara. Tidak, Duan Lingtian melihat telapak tangan yang terbentuk di udara menggenggam patriark klan naga sebelum meremasnya sampai mati. Aura patriark klan naga menghilang segera setelah dia meninggal. Dihadapkan dengan telapak tangan yang panjang dan lebarnya lebih dari beberapa ratus ribu meter, bentuk asli patriark klan naga, naga emas bercakar 8, seperti belut. Semua orang hanya mendengar tangisan patriark setelah kematiannya karena cahaya bergerak lebih cepat daripada suara. Seluruh tempat itu sunyi senyap pada saat ini. Bahkan Duan Lingtian tertegun tak bisa berkata-kata. Meskipun dia tahu KR mampu membunuh patriark, dia tidak berharap dia menggunakan teknik yang secara langsung meremukkan patriark sampai mati. Sementara itu, tetua tertinggi klan naga yang akhirnya sadar kembali masih memiliki sedikit keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka bahkan lupa untuk meratapi kematian patriark mereka. Ini gila. 2493 kekhawatiran KR. Anggota klan naga, termasuk dua sesepuh tertinggi, tersentak begitu mereka sadar kembali. Mereka secara pribadi menyaksikan patriark mereka yang telah kembali ke bentuk aslinya yang panjangnya ratusan ribu meter menghilang setelah tergencet oleh telapak tangan raksasa. Mereka tahu bahwa bukan hanya patriark mereka yang mati, tetapi jiwanya juga telah dihancurkan. Mereka menggigil ketakutan pada saat ini. Patriark mereka adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, dia seharusnya lebih kuat setelah dia kembali ke bentuk aslinya. Namun, wanita muda itu telah membunuhnya dengan mudah. Salah satu tetua tertinggi dari klan naga memandangi wanita cantik yang melayang di udara saat dia bergumam pada dirinya sendiri dalam ketakutan, apakah dia benar-benar seorang surgawi dari alam Devata seperti yang dikatakan Tuan Patriark. Penatua tertinggi lainnya tersenyum pahit ketika dia berkata, selain dari surgawi dari alam Devata, apakah menurut Anda ada orang di alam duniawi yang mampu membunuh Tuan Patriark hanya dengan serangan telapak tangan? Dia telah meremasnya sampai mati. Petik 2. Jika dua sesepuh tertinggi tidak menyaksikan patriark mereka, seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, yang tergencet sampai mati dengan cara yang begitu mudah, mereka akan sulit mempercayainya. Bukan hanya mereka, siapa yang akan percaya ini kecuali mereka menyaksikannya secara pribadi. Pada saat ini, anggota klan naga memandang KR dengan ketakutan saat mereka berdiskusi secara sembunyi-sembunyi di antara mereka sendiri. Apakah dia benar-benar istri Duan Lingtian? Istrinya sangat kuat, bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah istrinya adalah seorang celestial dari alam Devata. Mungkinkah kekuatannya ada hubungannya dengan dia? Petik 2. Yah, itu mungkin. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa KR adalah seorang surgawi dari alam Devata. Selain itu, dia harus menjadi celestial yang kuat untuk dapat dengan mudah menghancurkan celestial tanpa tubuh 9 kesengsaraan sampai mati. Mereka juga mulai meragukan bahwa Duan Lingtian telah memperoleh kekuatannya dari zona rahasia Beyond Heaven. Mereka berpikir bahwa kemungkinan besar istrinya telah membantunya. Sementara itu, butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menerima kenyataan bahwa istrinya baru saja dengan mudah meremas surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan sampai mati. Di sisi lain, ekspresi KR tenang saat dia melihat orang-orang di sekitarnya dan bertanya, "Saudara Tian, mereka." Ekspresi anggota klan naga sangat berubah ketika mereka melihat mata KR pada mereka seolah-olah mereka akan mati. Bukankah Duan Lingtian mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh kita? Sebelumnya, dia mengatakan dia akan mengampuni kita karena Tuan Patriark tidak menarik kembali kata-katanya. Apa dia berubah pikiran? Apakah dia akan mengambil kesempatan ini dan memusnahkan klan naga? Semua orang, termasuk dua tetua tertinggi dari klan naga, ketakutan karena akalnya saat ini. Mereka takut pasangan ini akan membunuh mereka semua. Jangankan mereka berdua, bahkan jika hanya salah satu dari mereka yang menyerang,
membunuh mereka semudah membunuh semut. Sekarang Patriark telah meninggal, orang-orang terkuat di klan adalah dua tetua tertinggi yang hanya 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Pada saat ini, mereka semua menatap Duan Lingtian dengan cemas. Mereka tahu istrinya hanya akan mendengarkannya. Jika dia mengatakan dia ingin mereka mati, tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua. Jika saya memiliki istri seperti ini, saya bahkan tidak keberatan jika saya hanya memiliki 1 atau 2 tahun untuk hidup. Apa yang Duan Lingtian lakukan sehingga pantas mendapatkan istri seperti ini? Aku masih tidak percaya istri Duan Lingtian adalah seorang surgawi. Di tengah ketakutan di hati mereka, anggota laki-laki dari klan naga juga merasa iri dan cemburu pada Duan Lingtian. Mereka pikir dia sangat beruntung memiliki istri seperti KR. Duan Lingtian tahu KR bertanya apakah dia harus membunuh semua orang. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Ayo kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia dan KR menghilang dari pandangan semua orang. Setelah mereka pergi, anggota klan naga masih menatap langit dengan linglung. Setelah beberapa saat, mereka menghela nafas lega. Mereka menemukan jubah mereka basah oleh keringat. Duan Lingtian benar-benar menakutkan. Saya pikir istrinya bahkan lebih menakutkan. Dengan mereka berdua di sekitar, 7 sekte absolut dapat melakukan apa yang mereka inginkan, dan tidak ada seorang pun di dunia biasa yang dapat melakukan apapun atau mengatakan apapun tentang itu. Ketakutan muncul di hati mereka lagi ketika mereka berbicara tentang Duan Lingtian dan KR. Tidak heran Duan Lingtian tidak melihat kebutuhan untuk bekerja dengan patriark kita untuk berurusan dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari klan iblis dan mengusir mereka kembali ke tanah pengasingan. Dia bahkan tidak perlu mengangkat 1 jari pun. Istrinya mampu melakukan hal itu sendirian. Setelah menyaksikan kekuatan KR, anggota klan naga berpikir bahwa masa depan klan iblis terlihat sangat suram saat ini. Seseorang berkata dengan iri, 7 sekte absolut akan naik ke puncak. Karena Duan Lingtian adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, istrinya tentu saja akan menjadi bagian dari sekte tersebut juga. Jika keduanya mengusir klan iblis kembali ke tanah pengasingan atau membunuh mereka semua, mereka akan dianggap sebagai penyelamat kerajaan. Selain itu, mereka juga akan membawa kemuliaan bagi sekte mereka. Pada saat itu, tidak ada keraguan bahwa sekte tersebut akan menjadi sekte yang paling kuat dan berpengaruh di alam provinsi Sein. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari pikiran orang-orang itu. Pada saat ini, dia dan KR sedang melakukan perjalanan kembali ke wilayah utara di mana perkebunan sementara dari 7 sekte absolut berada. Selama perjalanan mereka, Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya, KR, sepertinya kamu menjadi lebih kuat. KR mengangguk dengan lembut. Ya, sepertinya itu sedikit meningkat. Duan Lingtian tahu teknik yang baru saja digunakan KR jauh lebih kuat daripada teknik yang dia gunakan untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan ketika mereka masih berada di zona rahasia melampaui surga. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah ada efek samping? Dia khawatir dia mendapatkan begitu banyak kekuatan akan merugikannya. Tidak. KR menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia tersenyum pada Duan Lingtian dengan penuh kasih sayang. Bagus. Duan Lingtian menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika kita kembali, mari kita kembali ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial untuk mencari ayah dan ibu. Setelah kami menemukannya, kami akan berurusan dengan klan iblis dan mengirim mereka kembali ke tanah pengasingan. KR tersenyum dan berkata, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Duan Lingtian tersenyum ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala KR. Dia sangat lembut. Dengan kecepatan Duan Lingtian dan KR, tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di gunung yang tertutup salju di wilayah utara. Setelah menghabiskan beberapa hari di sana, mereka memutuskan untuk pergi ke provinsi bawah tanah suci Bela di Ridao. KR bertanya, Saudara Tian, apakah menurut Anda Little Black, Little White, dan Little Gold baik-baik saja? Dia khawatir ketiga anak kecil itu tidak selamat dari zona rahasia Beyond Heaven. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa ketiga anak kecil itu telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Namun, setelah meninggalkan zona rahasia untuk waktu yang lama, dia masih tidak melihat ketiganya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa khawatir? Meskipun Duan Lingtian juga sedikit khawatir tentang masalah ini, dia menyembunyikan kekhawatirannya karena dia harus meyakinkan istrinya.
Apakah kamu tidak mendengar bahwa mereka menjadi lebih kuat? Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak lebih lemah dari Celestial Bodiless. 2494 berita proporsi atom. Jika mereka bertiga menyatukan pikiran, ditambah dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan baik-baik saja. Mungkin, mereka akan berada di sini saat kita kembali. Mudah-mudahan, pada saat itu, kami juga akan menemukan ibu dan ayah, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sambil menepuk punggung KR untuk meyakinkan. Namun, bertentangan dengan kata-katanya, dia juga mengkhawatirkan keselamatan ketiga anak kecil itu di lubuk hatinya. Meskipun ketiganya telah menjadi kuat, ada begitu banyak orang yang kuat juga di zona rahasia Beyond Heaven. Bahkan ada orang yang lebih kuat dari Seven Tribulation Bodiless Celestials. Bahkan jika mereka sekuat Celestial Bodiless, mereka tidak akan cocok dengan orang-orang kuat itu. Baik, KR, yang tidak menyadari pikiran sebenarnya Duan Lingtian, merasa lebih nyaman setelah mendengarkan kata-katanya. Kali ini, hanya Duan Lingtian dan KR yang akan melakukan perjalanan ke provinsi bawah. Feng Tianwu tidak datang sejak dia menjalani pelatihan tertutup, dan Duan Lingtian tidak ingin mengganggunya. Sementara itu, kekacauan kembali melanda klan naga. Meskipun dua tetua tertinggi telah memerintahkan semua orang yang hadir di tempat kejadian untuk menjaga agar berita tentang apa yang terjadi tidak menyebar, berita itu masih bocor, menyebabkan kegemparan di klan naga. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di klan naga mengetahui tentang apa yang terjadi. Sebelumnya, mereka tahu bahwa Di Huan pergi menemui Duan Lingtian, tetapi sejauh itu pengetahuan mereka sampai sekarang. Penatua Di Huan dibunuh oleh Duan Lingtian. Surga, Duan Lingtian mampu membunuh Penatua Di Huan. Ini berarti dia lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Kekuatannya setidaknya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, kan? Bagaimana seorang surgawi terkemuka bisa begitu kuat? Bagaimana bisa orang seperti dia ada di alam duniawi? Semua orang di klan naga terkejut bahwa Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, mampu membunuh Di Huan. Tidak heran dia berani datang ke klan naga kita sendirian dan meminta kita untuk menyerahkan Penatua Di Huan kepadanya. Ternyata, dia sangat kuat. Meskipun begitu, dia terlalu arogan untuk meminta kita menyerahkan Penatua Di Huan atau dia akan memusnahkan klan kita. Meskipun anggota klan naga tahu Duan Lingtian telah membunuh Penatua tertinggi mereka dan kekuatannya setidaknya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, mereka tidak berpikir dia mampu memusnahkan seluruh klan mereka. Patriark kita muncul tepat saat Duan Lingtian hendak pergi setelah membunuh Penatua Di Huan. Banyak mata mereka menjadi cerah ketika mereka mengetahui hal ini. Patriark adalah orang terkuat di klan naga. Paling tidak, dia adalah puncak surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Banyak dari mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi setelah patriark mereka muncul. Namun, ketika mereka menemukan kebenaran, mereka semua benar-benar terkejut. Patriark kita adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Karena itu masalahnya, seharusnya mudah bagi patriark kita untuk membunuh Duan Lingtian, kan? Tidak, saya ada di sana saat itu. Saya memiliki pemikiran yang sama seperti Anda, tetapi hasilnya di luar dugaan saya. Kekuatan Duan Lingtian tidak kalah dengan kekuatan patriark kita. Kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Selain itu, dia telah menguasai teknik yang dapat merampok senjata dan harta karun tertinggi surgawi orang-orang. Karena mereka serasi, apa yang terjadi selanjutnya? Yah, tidak ada yang bisa dilakukan patriark pada Duan Lingtian, dan itu sama untuk Duan Lingtian. Jadi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa, kan? Tidak, pada saat kritis, istri Duan Lingtian muncul. Istri Duan Lingtian, apa yang bisa dilakukan seorang wanita untuk membalikkan keadaan? Apa? Hanya dengan sedikit gerakan tangannya, dia membunuh patriark kita dengan serangan telapak tangan. Dia meremukkan patriark kita sampai mati ketika dia kembali menjadi naga emas bercakar 8. Petik 2. Apakah ini lelucon? Kedengarannya tidak masuk akal. Patriark kita adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang wanita tanpa ada kesempatan untuk membalas sama sekali? Anggota klan naga bahkan lebih terkejut ketika mereka menemukan kekuatan menakutkan KR. Sebelum patriark kita meninggal, dia mengatakan istri Duan Lingtian adalah seorang surgawi dari alam Devata. Aku khawatir hanya celestial dari alam Devata yang memiliki kekuatan seperti itu.
Tidak butuh waktu lama untuk berita menyebar dari klan naga dan mencapai tanah di luar pegunungan. Segera setelah itu menyebar seperti api ke seluruh provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Patriark klan naga adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Banyak orang senang setelah mereka mengatasi keterkejutan menemukan patriark klan naga adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Banyak dari mereka yakin klan iblis akan didorong kembali ke tanah pengasingan ketika mereka mengetahui ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan naga. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama ketika mereka mendengar berita berikut. Patriark klan naga tergencet sampai mati. Dia adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Siapa yang mampu membunuhnya? Tidak kusangka dia dibunuh dengan cara seperti itu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di Dao Marsial Seinland mempelajari seluruh kebenaran. Pada saat yang sama, klan naga secara terbuka mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki permusuhan dengan 7 sekte absolut. Pengumuman klan naga meyakinkan orang-orang akan kebenaran berita itu. Surga, 7 sekte absolut benar-benar mengejutkanku. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada berita tentang mereka. Saya pikir mereka sedang berbaring, saya tidak berpikir mereka menjadi sekuat ini. Petik 2. Saya pikir itu mengesankan bahwa Duan Lingtian memiliki kekuatan yang setara dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Memikirkan istrinya bahkan lebih kuat sehingga dia bahkan bisa menghancurkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan sampai mati. Petik 2. 7 sekte absolut dari generasi ini tampaknya lebih menakutkan dibandingkan dengan era pedang Sein Feng Qingyang. Kamu benar, 7 sekte absolut akan mengubah dunia. Ketika berita itu akhirnya menyebar ke wilayah utara dan ke gunung yang tertutup salju di mana perkebunan sementara dari 7 sekte absolut berada, si kembar Namong yang tidak berkultivasi tertutup juga dikejutkan oleh berita itu. Apa? Bagaimana? Dia menjadi begitu kuat. Ketika mereka mengingat wanita yang lembut dan pendiam di sisi Duan Lingtian, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka KR akan menjadi sangat kuat. Lagi pula, tidak ada yang memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di zona rahasia Beyond Heaven. Sementara itu, klan iblis juga telah menerima berita tentang proporsi atom ini. Apa, ada manusia di sini yang mampu membunuh 9 surgawi tanpa tubuh? 2495 teman lama dari klan iblis. Fakta bahwa klan iblis telah menaklukkan setengah dari provinsi atas tanah suci bela diri Dao adalah bukti kekuatan luar biasa mereka. Selain itu, ada banyak celestial tanpa tubuh di klan iblis juga, dan beberapa dari mereka tetap berada di tanah pengasingan. Namun, semakin banyak celestial bodiless mulai meninggalkan tanah pengasingan untuk bergabung dengan klan masing-masing di tanah suci Dao Marsial. Iblis yang Duan Lingtian temui ketika dia berada di provinsi bawah sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surgawi tanpa tubuh ini. Dengan kehadiran celestial bodiless di klan iblis, manajemen berbagai klan, tentu saja, meningkat. Ada lebih sedikit pertikaian di antara klan iblis. Mereka sekarang bersatu melawan orang-orang dari tanah suci Dao Marsial. Dengan itu, bagaimana mungkin klan iblis tidak kuat? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sekuat papan besi sekarang. Klan iblis telah menaklukkan wilayah utara dan selatan di provinsi atas, tetapi tanahnya tidak dibagi oleh klan. Semua jenis iblis dari klan yang berbeda dapat terlihat hidup dengan harmonis. Ketika berita tentang prestasi Duan Lingtian dan KR menyebar ke wilayah utara dan selatan, para iblis tentu saja terkejut. Mereka juga terkejut mengetahui bahwa patriark klan naga adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Ada manusia yang mampu dengan mudah membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Lagi pula, orang itu adalah istri Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Pertama, aku bahkan tidak berpikir ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di alam provinsi Sein. Di tanah pengasingan, hanya satu surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang akan muncul setiap beberapa generasi. Memikirkan tanah suci bela diri Dao memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Petik 2. Patriark klan naga adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Banyak iblis yang ketakutan setengah mati ketika mereka mengetahui hal ini. Namun, mereka dengan cepat mengetahui bahwa klan iblis juga memiliki surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Rupanya, Patriark telah mengatakan tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk membunuhnya kecuali dia bergabung dengan 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari klan iblis kita. Yah, dari kata-katanya,
kita dapat menyimpulkan bahwa ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan kita juga. Ini pasti mengapa Patriark Klan Naga tidak melangkah maju dan bergerak untuk mengusir kita dari tanah suci bela diri Dao. Iblis, tentu saja, bersemangat ketika mereka mengetahui tentang keberadaan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan iblis. Namun, kegembiraan mereka memudar dengan cepat ketika mereka mengingat sesuatu. Seolah-olah seember air sedingin es telah dituangkan ke atas mereka. Tunggu, Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, adalah surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Dengan kata lain, ada 2 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di tanah suci Dao Marsial. Banyak iblis merasa kagum dalam hati dengan kekuatan Duan Lingtian. Mereka tidak mengharapkan seseorang yang begitu mudah untuk memiliki kekuatan seperti itu. Setelah mereka menginvasi provinsi atas, mereka telah mendengar tentang pencapaian masa lalunya. Namun, selama invasi mereka, sepertinya dia menghilang begitu saja. Untuk alasan ini, mereka berasumsi sesuatu telah terjadi padanya. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan muncul beberapa tahun kemudian dan menjadi begitu kuat. Awalnya, iblis mengetahui bahwa Duan Lingtian, pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Kabar ini tidak terlalu mengejutkan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Saya mendengar ada seorang kultivator yang menentang surga di tanah suci Dao Marsial 100.000 tahun yang lalu. Dia hanya seorang surgawi terkemuka, tetapi dia mampu membunuh 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Kultivator yang menentang surga itu disebut Sword Saint oleh orang-orang di Dao Marsial Saintland. Dikatakan bahwa Sword Saint adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut pada waktu itu. Pemimpin sekte saat ini, Duan Lingtian, adalah penggantinya. Petik 2. Orang yang paling menakutkan bukanlah Duan Lingtian, itu istrinya. Rumor mengatakan bahwa istrinya bahkan lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Petik 2. Yah, dia pasti lebih kuat dari 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh untuk dapat membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dengan mudah. Yah, itu hanya jika rumor itu benar. Yah, semua orang bisa percaya jika mereka mau, tapi aku tidak percaya ada seseorang yang begitu kuat di antara manusia. Aku juga tidak. Sebagian besar iblis tidak percaya berita tentang KR membunuh Patriark Klan Naga. Mereka menganggap rumor ini sengaja disebarkan oleh manusia untuk melemahkan semangat mereka. Jika ada orang seperti itu di antara manusia, mengapa dia tidak bergerak saat kita menginvasi provinsi atas dan mengantar kita kembali ke tanah pengasingan? Ya, jika ada orang seperti itu, apakah dia akan mengizinkan kita untuk menyerang dan menaklukkan provinsi atas tanah suci Dao Marsial? Manusia bodoh itu, apakah mereka menganggap kita bodoh? Seiring berjalannya waktu, beberapa iblis bahkan mengira berita Duan Lingtian memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan adalah palsu. Di sebuah kota di wilayah selatan, seorang pemuda melompat ke salah satu bangunan di sekitarnya. Dia memiliki ekspresi kagum di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah benar dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Selain itu, istrinya mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Petik 2. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan mengenali pemuda itu hanya dengan pandangan sekilas. Pemuda itu tidak lain adalah Huang Qiling, seorang murid dari Istana Saint Pengembara, yang dia temui di luar kota suci klan manusia iblis di provinsi bawah. Dia adalah salah satu dari 2 teman yang dimiliki Duan Lingtian di Wandering Saint Palace. Ketika Huang Qiling tiba di sebuah rumah besar, dia memanggil dengan hormat, "Saudari Wenjing." Sebuah suara dingin menjawab, "Masuk." Huang Qiling memasuki mansion dan tiba di halaman depan. Dia melihat ke belakang orang itu ketika dia bertanya dengan lembut, "Saudari Wenjing, apakah kamu mendengar berita itu?" Orang yang sedang berbicara dengan Huang Qiling adalah seorang wanita yang mengenakan jubah yang seputih salju segar. Rambutnya yang panjang dan halus tergantung longgar seperti air terjun. Dia memancarkan aura dingin yang membuatnya tampak tidak bisa didekati saat dia berdiri di sana. Ketika wanita berpakaian putih mendengar pertanyaan Huang Qiling, tubuhnya bergetar tanpa sadar. Setelah beberapa saat,
dia mengangguk sedikit. Ketika dia berbalik, dia mengungkapkan penampilannya yang bisa menggulingkan sebuah kota. Namun, wajahnya yang cantik tak tertandingi memiliki ekspresi yang sangat dingin. Wanita ini adalah teman Duan Lingtian yang lain dari klan manusia iblis. Mereka bertemu ketika Duan Lingtian kembali ke provinsi bawah setelah invasi klan iblis. Dia adalah Huang Wenjing, orang tercantik di klan manusia iblis. Sejak klan iblis menginvasi provinsi atas, klan manusia iblis telah datang ke provinsi atas juga. Huang Wenjing dan Huang Qiling adalah anggota Wandering Saint Palace, salah satu kekuatan paling kuat di klan manusia iblis. Secara alami, mereka mengikuti pasukan klan manusia iblis ke provinsi atas. Berkat Wandering Saint Palace, mereka diberi tempat tinggal di wilayah selatan provinsi atas. Dengan kedatangan Celestial Bodiless dari klan iblis di Dao Martial Saint Land, bahkan Palace Master Yuan Hao Chen dari Wandering Saint Palace bukan lagi elit, apalagi dua orang bukan siapa-siapa seperti mereka. Saudari Wenjing, apakah menurutmu berita itu nyata? Apakah Anda pikir dia benar-benar menjadi begitu kuat? Terlebih lagi, Huang Qiling tiba-tiba menghentikan pertanyaannya. Dia ingat wanita di depannya memiliki perasaan tak berbalas terhadap Duan Lingtian. Dia tahu jika dia melanjutkan pertanyaannya, dia hanya akan menyodok bagian yang sakit. Namun, Huang Wenjing berkata, selain itu, istrinya mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, itu yang ingin kamu katakan, kan? Huang Qiling memaksakan senyum di wajahnya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Sister Wenjing, saya. Tidak ada yang perlu disesali, kata Huang Wenjing acuh tak acuh, untuk memulainya, tidak ada apa-apa di antara kita. Tidak ada apa-apa, dan tidak akan ada, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyelesaikan kalimatnya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih menyimpan secercah harapan meskipun dia tahu jarak antara dia dan pria itu semakin lebar dari hari ke hari. 2496 Sepupu tersayang. Ada beberapa wanita yang berpikir mereka tidak akan pernah jatuh cinta dengan seorang pria dalam hidup mereka. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu dengan pria yang berhasil menggoyahkan hati mereka, mereka akan menemukan bahwa hati mereka telah sepenuhnya ditempati oleh pria itu. Hati mereka tidak akan memiliki ruang untuk menampung pria lain. Huang Wenjing adalah salah satu dari wanita ini. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Huang Wenjing bertemu Duan Lingtian, dia telah menunjukkan kekuatannya di Wandering Saint Palace. Dia telah membunuh leluhur klan manusia iblis, Liao Nai, seorang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, sebelum meninggalkan istana Saint Pengembara. Saat itu, dia tahu hubungan dengan pria itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Meski begitu, dia sepertinya tidak bisa melupakan pria itu bahkan setelah bertahun-tahun. Ketika Huang Wenjing pertama kali tiba di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, dia mendengar bahwa pria itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Meskipun dia terkejut, dia tidak bisa menahan perasaan bangga juga. Seperti yang diharapkan, ini adalah pria yang disukainya. Kekuatannya adalah bukti selera prianya yang baik. Pada tahun-tahun berikutnya, dia tidak lagi mendengar berita tentang pria itu. Dia khawatir tentang keselamatannya dan takut dia dibunuh oleh klan naga. Saat ini, setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menerima berita tentang dia, menyebabkan dia menghela nafas lega dan merasa bangga pada saat yang sama. Meskipun hanya seorang surgawi terkemuka, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Setelah beberapa saat, Huang Wenjing akhirnya menjawab Huang Qiling, saya pikir berita itu benar. Adapun berita tentang istrinya, saya pikir itu juga tidak palsu. Ketika dia berbicara tentang KR, sedikit rasa iri yang tidak bisa dia tekan bisa dilihat di kedalaman matanya. Dia tidak iri dengan kekuatan KR, dia iri karena KR bisa tinggal di sisinya. Saya setuju. Huang Qiling mengangguk setuju. Meskipun berita itu tampak dilebih-lebihkan, mau tak mau aku merasa itu mungkin untuk orang seperti dia. Sementara itu, Yuan Hao Chen, Palace Master of Wandering Saint Palace, juga tercengang ketika menerima berita itu. Ada berita tentang Tuan. Bertahun-tahun yang lalu, Yuan Hao Chen telah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya sebelum Duan Lingtian pergi. Dia tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia akhirnya menerima berita tentang Duan Lingtian. Sebelumnya, Duan Lingtian telah memerintahkan Yuan Hao Chen untuk mencari keluarganya.
Terlepas dari apakah berita tentang master itu asli atau palsu, tidak diragukan lagi dia telah muncul kembali. Namun, saya tidak membuat kemajuan dengan masalah yang dia percayakan kepada saya saat itu. Bagaimana saya bisa membawa diri saya untuk menghadapinya? Meskipun dia tidak menyia-nyiakan upaya apapun dalam menjalankan perintah Duan Lingtian, dia gagal menemukan jejak keluarga Duan Lingtian. Di suatu tempat di wilayah utara, Yang Zhenxing, mantan patriark klan manusia iblis, juga telah menerima berita tentang Duan Lingtian dan KR. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Mustahil, mustahil. Bagaimana dia dan istrinya bisa begitu kuat? Berita itu pasti palsu. Saat itu, Yang Zhenxing secara pribadi menyaksikan Duan Lingtian membunuh tuannya. Dia hanya berhasil melarikan diri karena dia telah menggunakan jimat penghindaran darah berapi-api. Setelah berhasil melarikan diri, ia kembali ke tanah pengasingan untuk bertemu dengan Celestial Bodiless di klannya. Sayangnya, ketika dia kembali ke Wandering Saint Palace dengan Celestial Bodiless di belakangnya, Duan Lingtian telah pergi dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa membalas dendam dari Duan Lingtian sama sekali. Ketika Yang Zhenxing datang ke provinsi atas, dia mengira Duan Lingtian telah dibunuh oleh klan naga. Bagaimanapun, ini akan menjelaskan hilangnya Duan Lingtian. Dia bahagia. Paling tidak, kematian Duan Lingtian bisa dianggap sebagai balas dendam untuk tuannya. Itu di luar harapannya bahwa dia akan menerima berita tentang Duan Lingtian setelah bertahun-tahun. Selain itu, dikatakan bahwa Duan Lingtian memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Di wilayah utara, di tanah bersalju di mana semuanya tetap beku selama 100.000 tahun terakhir. Pada saat ini, kedamaian di negeri itu terganggu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara angin bersiul keras memecahkan kesunyian saat beberapa sosok terbang dari arah yang berbeda, meninggalkan air mata di kehampaan di belakang mereka. Hanya dalam sekejap mata, 7 sosok muncul di langit tanah bersalju. Semua dari mereka terhenti pada saat yang sama seolah-olah mereka memiliki kesepakatan diam-diam sebelum ini. Seorang pria parubaya berjubah hitam memandang 6 orang lainnya dan bertanya dengan dingin, "Saya yakin semua orang telah mendengar berita itu." Ekspresi dingin di wajahnya tidak dibuat-buat, ini adalah ekspresi defaultnya. Itu memberinya suasana yang tidak bisa didekati. Saya sudah." Yang lain mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Bang! Mereka baru berada di sini selama beberapa menit ketika ledakan keras terdengar dari gletser di bawah mereka. Sepertinya gletser telah mengalami dampak yang luar biasa saat mulai retak, tampak seperti jaring laba-laba. Ledakan. Saat retakan terus menyebar, ledakan lain terdengar di udara. Kali ini, gletser hancur, menyebabkan pecahan es jatuh ke air dingin. Air memercik saat pecahan es terus berjatuhan. Suara acuh tak acuh berkata, "Apa yang terjadi?" Meskipun suaranya tidak keras, itu menyebabkan rasa merinding di punggung ketujuh orang itu. Tuan Wuji, Tuan Wuji. Ketika 7 orang pulih dari keterkejutan mereka dengan cepat membungkuk hormat kepada seorang lelaki tua yang baru saja muncul dari udara. Jika orang melihat 7 orang ini berperilaku seperti itu, mereka akan sangat terkejut. Ini karena 7 orang ini sangat kuat di klan iblis. Semuanya adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa terkejut melihat 7 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan dari klan iblis membungkuk hormat kepada seorang lelaki tua? Pria tua itu memiliki tubuh sedang dan penampilannya rata-rata. Dia tidak akan menonjol di lautan manusia. Namun, karena lelaki tua yang tampaknya rata-rata diperlakukan dengan sangat hormat oleh 7 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, jelas statusnya sangat tinggi. Memang, dia adalah satu-satunya surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di klan iblis. Apakah benar patriark klan naga telah meninggal? Orang tua, Wuji, memiliki ekspresi gelap di wajahnya ketika dia mengetahui tentang berita ini dari 7 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan ini. Ketika dia pertama kali tiba di provinsi atas, dia menemukan patriark klan naga adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Mereka telah bertarung, tetapi pertarungan mereka berakhir dengan sebuah pertandingan. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Ketika dia mengetahui tentang kematian patriark klan naga, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Jika orang itu bisa membunuh patriark klan naga, orang itu tentu saja bisa membunuhnya juga. Setelah kejadian itu,
klan naga telah mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki permusuhan dengan 7 sekte absolut. Berdasarkan itu, berita itu mungkin benar, kata salah satu dari 8 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Saya setuju, kata surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan lainnya. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan klan iblis gemetar ketakutan setelah mengetahui tentang kemampuan istrinya untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Ketika Duan Lingtian dan KR kembali ke provinsi bawah, mereka mencari orang tua, istri, dan teman-temannya di setiap sudut. Namun, bahkan setelah mencari selama 2 bulan, mereka tidak dapat menemukan apapun. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ayah, ibu, dan yang lainnya pergi ke provinsi atas juga. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, KR menyarankan, Saudara Tian, karena kita tidak dapat menemukannya di sini, haruskah kita kembali ke provinsi atas untuk mencari mereka? Duan Lingtian mengangguk. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, KR, akhir-akhir ini pasti sulit bagimu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa mencari di setiap sudut provinsi bawah hanya dalam 2 bulan. Jika bukan karena kesadaran surgawi KR yang kuat, tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan pencariannya dalam waktu sesingkat itu. Saudara Tian, tidak perlu kata-kata ini di antara kita. KR menggelengkan kepalanya dengan ringan saat dia menatap Duan Lingtian dengan lembut. Ketika Duan Lingtian dan KR hendak kembali ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Tampaknya datang dari segala arah. Duan Lingtian tertegun sementara ekspresi KR berubah drastis. Saat ini, dia memiliki ekspresi panik di wajahnya. Sepupuku tersayang, suara itu milik seorang pria dan syarat dengan amarah. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan energi yang sangat kuat menimpanya tanpa peringatan apapun. Rasanya seolah-olah dia telah dipukul di dada dengan palu godam. Organ internalnya tampak bergetar karena benturan itu. Segera setelah itu, dia meludahkan seteguk darah. 2497 Yun Qingyan. KR berteriak dengan marah, Yun Qingyan, hentikan. Ekspresi lembut di wajahnya telah menghilang dan digantikan dengan ekspresi marah saat dia berdiri di sebelah Duan Lingtian. Dia memandang Duan Lingtian dengan lembut dan penuh kasih sayang, tetapi ketika dia melihat pendatang baru, matanya sedingin es. KR, Duan Lingtian tidak tahu siapa pendatang baru itu. Dia bertanya-tanya bagaimana pendatang baru itu begitu kuat. Ketika dia mendengar tangisan marah KR, dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu marah. Secara alami, dia tahu kemarahannya berasal dari cintanya padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa hangat di hatinya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian. Orang itu sepertinya memanggil KR sebagai sepupunya. Apakah dia? Ada sesuatu yang Duan Lingtian telah kubur di lubuk hatinya dan menolak untuk memikirkannya. Itu adalah fakta bahwa KR adalah dewi yang bereinkarnasi. Menurut Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, KR bukan hanya dewi yang bereinkarnasi, tetapi dia juga memiliki sepupu yang tampaknya memiliki niat ambigu terhadapnya. Sepupunya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik dari alam Devata. Meskipun Duan Lingtian memiliki kekuatan yang luar biasa sekarang, dia tahu dia bukan tandingan para celestial yang perkasa dari alam Devata. Celestial emas itu atau yang lebih kuat dapat dengan mudah membunuhnya. Berdasarkan kata-kata Tang Xuan, jelas sepupu KR dari kehidupan masa lalunya bukanlah celestial Anda yang biasa-biasa saja. KR sepertinya tahu namanya, dia kemungkinan besar orang itu. Sepertinya KR telah mendapatkan kembali ingatannya tentang sepupunya tetapi lalai memberitahu Duan Lingtian tentang hal itu. Secara alami, dia mengerti bahwa KR menyembunyikan ini darinya karena dia tidak ingin membuatnya khawatir. Suara yang sepertinya datang dari segala arah terdengar lagi di udara. Sepertinya kamu mendapatkan kembali ingatanmu, sepupu. Setidaknya, kamu ingat aku. Petik 2. KR menatap ke depan dengan mata jernihnya sebelum sesosok tiba-tiba muncul. Sosok itu milik seorang pemuda berbaju biru. Dia tampan, berotot, dan tinggi. Rambut hijau gelapnya jatuh longgar di punggungnya, tidak diikat. Senyum jahat tampaknya secara permanen terukir di wajahnya. Senyum jahat pemuda berbaju biru dan penampilannya yang tampan pasti akan menjadi kombinasi yang mematikan bagi gadis-gadis muda yang baru belajar tentang cinta. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru itu menatap tajam ke arah KR.
Ekspresi Duan Lingtian sangat berubah ketika dia melihat tatapan intens pemuda berpakaian biru ke arah KR. Tanpa memperhatikan keselamatannya, dia bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan dan menempatkan dirinya di antara pemuda berpakaian biru dan KR. Dia benar-benar khawatir pemuda berpakaian biru itu akan menyakiti KR. Pada saat ini, dia hanya didorong oleh naluri untuk melindungi istrinya. Dia sepertinya lupa bahwa dia sama sekali bukan tandingan pemuda berpakaian biru. Beberapa saat yang lalu, dia telah terluka parah oleh pemuda berpakaian biru sebelum pemuda berpakaian biru itu bahkan muncul. Begitu Duan Lingtian berdiri di depan KR, melindunginya, ekspresi pemuda berpakaian biru itu berubah sedingin es sebelum menjadi gelap. Tubuhnya langsung memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia berbicara dengan nada yang sangat dingin sehingga sepertinya menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Untuk berpikir bahwa kamu akan datang kepadaku sebelum aku pergi mencarimu, kamu mencari kematian. Pada saat berikutnya, kekosongan di sekitar Duan Lingtian tampaknya telah hancur seperti kaca meskipun pemuda berpakaian biru itu tampaknya tidak bergerak. Duan Lingtian mulai bergoyang, sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Dia merasakan energi yang mendominasi mengelilinginya dari segala arah. Energinya benar-benar ditekan, rasa bahaya dengan cepat muncul di hatinya. Taktik melahap dasar, formasi pedang, 13 pedang teratai hijau. Duan Lingtian tidak ragu-ragu saat dia dengan cepat menggunakan semua teknik di gudang senjatanya untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Bagaimana ini mungkin? Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian menemukan bahwa kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, sedang ditekan dan dibatalkan oleh energi yang mengelilinginya. Karena dia tidak bisa menggunakan taktik pemakan dasar, bagaimana dia bisa menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya? Bagaimana dia begitu kuat? Duan Lingtian menemukan dia tidak bisa melepaskan teknik lainnya juga. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang berdiri di ambang kematian. Perasaan ini meningkat ketika pemuda berpakaian biru itu berkata dengan dingin, "Kamu mencari kematian." Saat suara pemuda berpakaian biru memudar, gelombang demi gelombang energi destruktif menekan Duan Lingtian, tampaknya mampu membunuhnya kapan saja. Pada saat ini, KR berteriak, "Yun Qingyan, jika Anda membunuh Brother Tian, saya tidak akan hidup juga." Dia mengatakan ini dengan nada yang tidak menimbulkan argumen. "Kamu harus tahu kamu tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin mati." Mata Duan Lingtian melebar ketakutan dan ekspresinya berubah ketika dia mendengar kata-kata KR. Dia berkata dengan susah payah, "KR." Dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Meskipun kekuatannya dapat dianggap sebagai yang terkuat di dunia biasa, dia masih tidak berdaya di hadapan pemuda berpakaian biru ini. Bahkan jika pemuda berpakaian biru itu tidak membunuhnya sekarang, dia tetap tidak akan merasa bahagia. Pemuda berpakaian biru, sepupu KR, Yun Qingyan, berdiri diam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Aura yang dia pancarkan sangat jahat. "Sepupu, kamu akan membuang hidupmu untuk hama ini." Perhatian Yun Qingyan hanya terfokus pada KR saat ini. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan ketika dia berbicara. Di bawah kecemburuan itu ada niat membunuh. Secara alami, niat membunuh itu diarahkan pada Duan Lingtian, bukan KR. KR berkata dengan dingin, "Dia bukan hama, dia suamiku." "Suamimu?" Mata Yun Qing yang melebar karena marah saat mendengar kata-kata KR. Ekspresinya menjadi lebih gelap, dan niat membunuhnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia berkata dengan muram, "Sepupu, aku ingin mengingatkanmu bahwa kita memiliki perjanjian pernikahan. Karena dia menjadi suamimu sebelum kamu mendapatkan kembali ingatanmu, jika dia meninggal hari ini, aku akan mengabaikan semua yang terjadi antara kamu dan dia. Lagi pula, aku tidak akan bertengkar dengan orang mati." Dia benar-benar tidak mengharapkan hasil ini setelah bertahun-tahun perencanaannya yang cermat. Kir mengejek, "Perjanjian pernikahan, Yun Qingyan, jika saya tidak salah, ketika saya meninggal di kehidupan masa lalu saya, perjanjian pernikahan kami telah dibubarkan. Dalam hidupku saat ini, aku sama sekali tidak memiliki hubungan denganmu." Yun Qingyan bertanya dengan suara yang dalam, "Sepupu, mengapa kamu sangat membenciku? Kenapa kamu tidak bersamaku? Aku sudah memberitahumu ini di kehidupan masa laluku, aku hanya melihatmu sebagai kakak laki-laki. Namun, Anda tidak dapat menerimanya dan menghancurkan semua yang kami miliki. Anda membuat saya menyerah hidup jadi saya tidak harus menikah dengan Anda."
Bahkan setelah saya bereinkarnasi, Anda ikut campur dan menempatkan saya di alam duniawi ini, mengirim seseorang untuk mengawasi saya. Sayangnya, Anda tidak menyangka bahwa bahkan dengan perencanaan yang cermat, Anda masih gagal. Kata Kir. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian menyadari KR telah meninggal di kehidupan masa lalunya karena Yun Qingyang. Dia telah meninggal sehingga dia tidak harus menikahi Yun Qingyan. Namun, Yun Qingyan ikut campur dan menempatkan KR di alam duniawi setelah dia bereinkarnasi. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa orang yang dikirim Yun Qingyang untuk mengawasi KR adalah Tang Xuan, mantan pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. 2498 untuk hidup dan mati bersama. Ekspresi Yun Qingyang menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata KR. Saat itu, dia telah mengalami banyak kesulitan untuk mengatur nasib reinkarnasi wanita ini dan menempatkannya di alam duniawi yang terpencil ini. Dia telah melakukannya sehingga dia tidak akan berhubungan dengan keluarganya begitu cepat, memberinya lebih banyak waktu untuk mendekatinya. Sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya, dia telah merencanakan untuk membangun hubungan dengannya, memenangkannya, menaklukkannya. Dia benar-benar tidak berharap sepupunya yang lebih muda akan menikah dengan pria lain dan bahkan melahirkan seorang anak. Kesal, Yun Qingyang berpikir dalam hati, seastriste. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan pergi bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, dia harus meninggalkan dunia duniawi setelah mengatur agar sepupunya bereinkarnasi di sini untuk mengurus beberapa masalah. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia kembali. Secara alami, tahun-tahun itu tidak lama baginya. Karena dia telah menemukan seseorang untuk mengawasi KR, dia merasa nyaman meninggalkannya di dunia biasa ini. Siapa yang tahu orang yang dia percayakan untuk mengawasi sepupunya telah meninggal dan sepupunya telah dimenangkan oleh pria lain ketika dia kembali. Dia tidak bisa menerima ini. Sepupu, kamu harus tahu bahwa paman dan bibi tidak akan mengizinkanmu bersama dengan kutu fana ini. Jika mereka ada di sini hari ini, mereka akan membunuhnya segera setelah mereka tahu dia telah mencemarkanmu, kata Yun Qingyang dengan suara yang dalam. KR berkata dengan dingin, itu urusan keluarga Xia, dan itu bukan urusanmu. Sepupu, apakah kamu lupa bahwa ibuku adalah bibimu? Dia juga anggota keluarga Xia. Sebagai putranya, saya dianggap sebagai setengah anggota keluarga Xia. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengabaikan tanggung jawab saya dalam hal keluarga Xia. Kata Yun Qingyang sambil menatap Duan Lingtian dengan niat membunuh. Dia berjuang untuk menekan keinginan untuk merobek Duan Lingtian menjadi beberapa bagian. Jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Kir mengejek. Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak memiliki motif egois di balik tindakanmu? Yun Qingyan, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan tidak membuang waktu lagi untuk saya, apakah itu di kehidupan masa lalu saya atau kehidupan saya saat ini. Saya tidak tertarik pada Anda dan saya tidak akan pernah menjadi mitra kultivasi Anda. Perjanjian pernikahan antara kami di kehidupan masa lalu saya telah dihancurkan bersama dengan tubuh saya di kehidupan masa lalu saya. Kata KR dengan tegas. Ekspresi Yun Qingyan langsung berubah tak sedap dipandang. Kami akan mengesampingkan masalah mengenai perjanjian pernikahan kami untuk saat ini, tetapi kamu harus kembali bersamaku hari ini. Orang tuamu telah bertanya padaku berkali-kali tentang reinkarnasimu. Mereka sangat peduli padamu. Lelucon apa? KR tertawa mencemooh ketika dia mendengar kata-kata Yun Qingyang. Dia menatapnya tajam dan berkata, jika Anda benar-benar peduli dengan perasaan orang tua saya, Anda tidak akan menempatkan saya di alam duniawi yang terpencil ini. Jika saya tidak salah, Anda tidak memberitahu mereka bahwa saya bereinkarnasi di alam duniawi ini, kan? Ketika dia melihat perubahan ekspresi Yun Qingyan, dia mengejek lagi. Sepertinya aku benar. Setelah beberapa saat, kerutan menghilang dari wajah Yun Qingyang. Terus, tidak peduli apa, kamu harus mengikutiku kembali hari ini. Dia istriku. Siapa kamu untuk membawanya kembali bersamamu? Duan Lingtian yang tetap diam sejauh ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia mendengar Yun Qingyang mengatakan dia bermaksud membawa KR pergi. Ekspresinya juga memburuk di masa lalu, dia tidak berdaya ketika KR dibawa pergi oleh Gan Ruyan di provinsi bawah tanah suci Bela di Ridao. Hari ini, sepertinya sejarah akan terulang kembali. Kali ini, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia telah berjanji pada KR bahwa mereka tidak akan berpisah lagi selama dia masih memiliki satu nafas yang tersisa di dalam dirinya. Siapa saya?
Yun King yang tetap tenang saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sebuah seringai muncul di wajahnya sebelum dia berkata dengan mengejek, "Aku seseorang yang tak terkalahkan di depan orang sepertimu. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk membunuhmu atau membuatmu berharap mati. Aku bisa melakukannya hanya dengan satu pikiran." Matanya berkilat dingin ketika dia berbicara. Di saat berikutnya, ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di udara saat kekosongan di sekitar Duan Lingtian yang baru saja pulih kembali runtuh. Bang, 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 bang. Tak lama setelah itu, kekuatan yang sangat kuat menghantam Duan Lingtian, mendispersikan energi yang telah dia mobilisasi melalui 99 Saint Veins-nya. Kekuatan yang menghantamnya tampaknya jumlah yang tepat. Dia tidak memiliki cara untuk memobilisasi energinya menghadapi kekuatan menyapu ini, juga tidak memiliki cara untuk menggunakan tekniknya. Sepertinya dia telah direduksi menjadi boneka, tidak berdaya untuk melawan kekuatan jahat yang menyerangnya. Dia terus meludahkan seteguk demi seteguk darah, menyebabkan auranya melemah. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya di udara, dan dia jatuh dengan tabrakan di puncak gunung. Dia semakin melemah dari ini. Yun King Yan, KR berkata dengan gigi terkatup ketika dia melihat ini. Tubuhnya gemetar karena marah dan tidak ada kehangatan yang terlihat di wajahnya yang cantik tiada taraf saat ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia menatap Yun King Yang. Namun, rasa sakit melintas di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. KR tidak bisa bergerak karena Yun King yang telah mengikatnya sehingga dia tidak bisa bertindak ketika dia menyerang Duan Lingtian. Yun King yang bahkan tidak bergerak sedikit pun saat dia mengikat KR dan menyerang Duan Lingtian. Adalah satu hal baginya untuk bisa menghadapi Duan Lingtian dengan mudah. Namun, kekuatannya menjadi jelas ketika dia bahkan bisa bertindak pada KR yang kekuatannya setara dengan surgawi emas dari alam Devata pada saat yang sama. Yun King yang tidak peduli dengan teriakan kemarahan KR. Dia turun dari langit di puncak gunung dan tiba di depan Duan Lingtian yang terbaring di tanah, terluka parah. Dia berjongkok saat Duan Lingtian mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk menatapnya. Dia berkata dengan mengejek, "Apakah kamu tidak bertanya siapa aku untuk mengambil istrimu? Apakah Anda akan menanyakan pertanyaan yang sama lagi? Beraninya kutu sepertimu berteriak dan berteriak di depanku. Mencari kematian." Cedera berat Duan Lingtian membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya berbaring di tanah diam-diam. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Yun King Yan, dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan susah payah dengan suara serak, "Kamu sebaiknya membunuhku hari ini, Yun King Yang. Jika tidak, Anda akan menyesal di masa depan. Tandai kata-kataku." Memukul, Yun King yang menamparkan Duan Lingtian segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara. Dia berkata dengan mencemooh, "Kamu berani membual tentang membuatku menyesali ini di masa depan jika aku membiarkanmu hidup, kamu. Bagus, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu." Yun King yang tidak ragu untuk membunuh Duan Lingtian. Jika sepupunya tidak ikut campur sebelumnya, dia pasti sudah membunuh Duan Lingtian. Beraninya kutu ini menajiskan sepupunya dan bahkan memiliki anak dengannya. Dia tidak bisa mentolerir ini. Dia ingin mencabik-cabik pria ini menjadi ribuan keping. Yun King Yan, KR berteriak saat Yun King yang hendak membunuh Duan Lingtian. "Jika kamu membunuh Brother Tian, aku akan segera mengakhiri hidupku untuk mengikutinya." Tangan Yun King yang berhenti ketika dia mendengar kata-kata KR. Ekspresinya sangat suram. Kemarahannya mulai mendidih lagi saat dia berkata, "Sepupu, kamu terlahir dari bangsawan, namun, kamu rela membuang hidupmu untuk manusia fana ini. Apakah dia layak?" Sepupunya adalah wanita cantik dengan karakter dingin di kehidupan masa lalunya. Dia akan menjaga jarak lengannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan ketika mereka memiliki perjanjian pernikahan, dia masih tidak tunduk padanya. Untuk berpikir dia bersedia membuang hidupnya untuk pria setelah dia bereinkarnasi. Hati Yun King yang dipenuhi dengan kecemburuan. Mengapa wanita yang tetap berada di luar jangkauannya meskipun dia telah melalui banyak penderitaan untuk mengejarnya rela membuang nyawanya demi pria lain? Dia bahkan tidak akan memberinya kesempatan. Jika pria ini lebih unggul darinya, dia mungkin bisa menerimanya. Namun, pria ini hanyalah kutu fana di alam duniawi ini. Dia bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk membunuh pria ini. Dia benar-benar merasa tidak menyerah. Dia adalah orang yang aku, Xian Ning Sue, telah pilih. Tidak peduli berapa kali aku bereinkarnasi,
aku akan hidup dan mati bersamanya. Jika dia hidup, saya hidup, jika dia mati, aku mati. KR berkata dengan dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun lebih jauh. 2499 Aku adalah surga. Jika dia hidup, saya hidup, jika dia mati, aku mati. Suara KR dipenuhi dengan tekad. Dia bahkan tidak ragu-ragu saat mengucapkan kata-kata itu, menyebabkan ekspresi Yun Qingyan berubah drastis. Sepupu, kamu, Yun Qing yang menatap KR, terdiam. Kemarahan telah menguasainya, dan dia merasa sulit untuk berbicara. Saudara Tian, bertentangan dengan cara dia berbicara dengan Yun Qingyan yang mendominasi, nada bicara KR lembut ketika dia berbicara dengan Duan Lingtian. Matanya berkilat kesakitan saat dia berkata, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak pernah ingin pergi dari sisimu. Aku ingin selalu bersamamu, bahkan dalam kematian. KR, Duan Lingtian yang diaduk oleh kata-kata KR batuk darah lagi. Wajahnya tanpa warna saat ini. Ketika dia mendapatkan kembali napasnya, dia berkata dengan mendesak, aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan berpisah denganmu lagi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku kecuali mereka membunuhku. Jika kamu mati, KR tidak akan hidup dengan baik, kata KR dengan tegas dan tegas. Dia tidak takut mati selama dia bisa bersama suaminya. Bagus, sangat bagus. Sungguh pemandangan yang menyentuh, ekspresi Yun Qing yang benar-benar tidak enak dilihat ketika dia melihat hubungan yang mendalam antara sepupunya dan hama dari dunia biasa ini. Dia hanya tertawa marah. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata dengan percaya diri, namun, apakah menurut Anda saya akan mengungkapkan diri saya jika saya tidak membuat persiapan sebelumnya? Duan Lingtian hanya sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Yun Qingyan. Sebaliknya, ekspresi KR berubah drastis. Ini karena dia tahu sepupunya adalah seseorang yang akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Yun Qingyan menatap Duan Lingtian dengan dingin sebelum dia melambaikan tangannya ke udara. Duan Lingtian, perhatikan baik-baik, katakan padaku, siapa orang-orang ini? Udara di depan Yun Qingyan bergetar hebat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kekosongan bergetar selama beberapa waktu, dan bayangan cermin muncul di hadapan Yun Qingyan, Duan Lingtian, dan KR. Ekspresi Duan Lingtian dan KR berubah drastis ketika mereka melihat isi dari bayangan cermin. Tercela, KR memelototi Yun Qingyan. Yun Qingyan, kamu tidak hanya memalukan bagi dirimu sendiri, tapi kamu juga memalukan bagi keluarga Yun. Yun Qingyan mengabaikan teriakan marah KR. Dia memandang Duan Lingtian yang terbaring di tanah dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah Anda menyukai hadiah besar yang saya siapkan untuk Anda ini? Ayah, Ibu, Feier kecil, Nian Tian. Duan Lingtian sepertinya tidak mendengar kata-kata Yun Qingyan. Perhatiannya hanya terfokus pada bayangan cermin di hadapannya yang menampilkan orang tuanya, istrinya, Li Fei, dan putranya, Duan Nian Tian. Dia juga bisa melihat kakak laki-lakinya, Bai Li Hong, calon ayah mertuanya, Feng Wu Dao, dan teman-temannya yang lain. Duan Lingtian melihat keluarga dan teman-temannya dipenjarakan di ruangan yang sempit dan sedingin es. Mereka tampak lesu seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Namun demikian, keluarga dan teman-temannya tidak dapat mendengarnya terlepas dari seberapa keras dia berteriak. Tidak butuh waktu lama sebelum bayangan cermin bergeser ke adegan berbeda dari kelompok lain yang dipenjara di sebuah ruangan kecil, menyebabkan perubahan drastis lainnya dalam ekspresi Duan Lingtian. Utusan paman senior, Tian Wu, Si Ling, semua teman dekatnya yang seharusnya berada di wilayah sementara 7 sekte absolut di wilayah utara provinsi atas telah dipenjarakan kecuali Zhang Yi dari alam Yan Huang. Si Ling, KR berteriak ketika dia melihat putrinya, Duan Si Ling. Ekspresinya semakin gelap. Yun Qingyan, jika kamu menyentuh bahkan sehelai rambut di kepala putriku, aku akan membunuhmu. Dia tampak membunuh saat dia berbicara dengan Yun Qingyan, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Ketika Yun Qingyan mendengar kata-kata KR, wajahnya menjadi gelap. Namun, dia terus mengabaikan KR. Matanya tertuju pada Duan Lingtian yang terluka parah yang terbaring di dekat kakinya. Dia berkata dengan dingin, Duan Lingtian, apakah Anda tahu di mana mereka berada? Saya tidak berpikir Anda akan percaya saya bahkan jika saya memberitahu Anda. Mereka, secara harfiah,
ada di tangan saya. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya. Duan Lingtian melihat sesuatu muncul di tangan Yun Qingyang. Matanya terbelalak kaget dan tidak percaya. Sebuah penjara kecil yang tampak mirip dengan penjara yang ditunjukkan pada gambar cermin telah muncul di tangan Yun Qingyang. Ini adalah senjata surgawi puncak yang saya temukan ketika saya menjelajahi alam Devata bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah senjata surgawi spasial. Itu mampu menampung semua bentuk kehidupan. Saya telah mengubahnya menjadi penjara dengan iseng, tetapi sepertinya itu berguna sekarang, kata Yun Qingyang dengan sembrono seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sepele saat dia mengguncang senjata surgawi di tangannya. Keluargaku, teman-temanku, mereka semua disimpan di sana. Duan Lingtian bertanya dengan suara serak saat dia menatap Yun Qingyang dengan dingin. Itu benar, kata Yun Qingyang dengan acuh tak acuh, mereka ditahan di Celestial Weapon yang aku buat ini. Yang dibutuhkan hanyalah pemikiran untuk mengubah semuanya menjadi debu. Petik 2. Wajah Duan Lingtian pucat saat dia meludahkan, tercela. Dia tidak menyangka Yun Qingyang akan menggunakan taktik ini. Yun Qingyang berasal dari alam Devata dan sepertinya tidak kalah dengan surgawi emas yang menyeluruh. Namun, seseorang seperti itu membungkuk begitu rendah untuk menyandera keluarga dan teman-temannya hanya untuk mengancamnya. Yun Qingyang, KR berteriak lagi, lepaskan mereka dari ini. Ini terlalu banyak. Pada saat ini, Yun Qingyang akhirnya berbalik untuk melihat KR. Dia mengambil waktu ketika dia berkata, "Sepupu, saya tidak berpikir ada sesuatu yang keterlaluan tentang ini, apakah Anda tidak menolak untuk pergi dengan saya? Bukankah kau ingin mati bersamanya? Anda bahkan mengatakan Anda akan mati bersama dengan hama ini. Aku tidak ingin kamu mati jadi aku tidak berani membunuhnya. Dan jika dia tidak mati, kamu tidak akan pergi bersamaku. Tidak bisakah Anda melihat teka-teki yang saya hadapi? Kurasa aku hanya bisa memenuhi keinginanmu dan membiarkannya hidup." Senyumnya melebar saat dia melihat senjata surgawi spasial berbentuk penjara di tangannya. Dia terus berkata, "Namun, saya harus membawa orang-orang ini pergi bersama saya. Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi pada mereka setelah saya membawa mereka pergi. Lagi pula, kamu tidak akan berada di sisiku untuk mengingatkanku agar tidak menyakiti mereka, sepupu tersayang." Saat dia mengucapkan kata-katanya yang memiliki makna tersembunyi, ekspresi Duan Lingtian dan KR sangat serius setelah mendengar ini. "Yun Qingyang, kamu menyebut dirimu seorang celestial dari alam Devata, kamu harus datang padaku jika kamu ingin membunuhku. Anda tercela, beraninya kau menggunakan keluargaku untuk mengancamku saat kau pikir aku tidak lebih dari hama. Apakah Anda tidak khawatir bahwa Anda akan menimbulkan murka surga?" Duan Lingtian berteriak keras dengan kekuatan apapun yang bisa dia kumpulkan. "Murka surga." Yun Qingyang tertawa ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Duan Lingtian, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya adalah surga itu sendiri di hadapan orang seperti Anda. Jika surga ingin Anda mati, tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri." Begitu dia selesai berbicara, salah satu orang di ruangan kecil itu, seperti yang terlihat dari bayangan cermin, tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Ruangan itu diwarnai merah karena darah. Duan Lingtian berteriak ngeri, "Penjahat emas. Orang yang dibunuh oleh Yun Qingyang hanya dengan pikiran adalah pelayan setianya. Dia adalah anjing neraka emas, Jinsa. Dia telah memerintahkan Gold Tag untuk tinggal bersama ayahnya di Azure Cloud Mansion. Ayahnya adalah Mansion Master dari Azure Cloud Mansion, Duan Rufeng. Meskipun Duan Lingtian sudah lama tidak melihat Gold Tag, dia telah memperlakukan Gold Tag sebagai salah satu miliknya. Dia merasakan kemarahan meningkat dalam dirinya saat melihat Gold Tag mati. Matanya begitu dingin saat ini sehingga seolah-olah dia bisa membekukan semua yang dia lihat. Pada saat berikutnya, gambar di layar bergeser. "Sudah kubilang, sebelum hama sepertimu, aku adalah surga." Begitu suara Yun Qingyang mencapai telinganya, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis lagi. Ini karena orang lain yang dipenjara di ruangan kecil itu terbunuh lagi. Xiong Quan, orang yang dibunuh oleh Yun Qingyang adalah Xiong Quan yang telah mengikuti Duan Lingtian sejak lama. 2500 Feng Qingyang, kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Terlepas dari apakah itu Xiong Quan atau penjahat emas, mereka berdua adalah orang-orang Duan Lingtian. Dia tidak pernah menganggap mereka sebagai budaknya. Xiong Quan telah berada di sisinya sejak dia masih muda dan tanpa pamrih membantu keluarganya.
Dia memperlakukan Xiong Kuan seperti keluarga. Sangat menyakitkan baginya untuk menyaksikan kematian Xiong Kuan yang dia anggap sebagai keluarganya. Duan Lingtian memelototi Yun Qingyan, kemarahannya terlihat jelas di matanya. Yun Qingyan, cukup, KR berteriak keras. Suaranya cukup dingin untuk membuat merinding. Dia, tentu saja, menyadari pentingnya Xiong Kuan di hati suaminya. Dia mengerti bagaimana perasaannya. Dia telah berbicara karena dia takut Yun Qingyan akan melanjutkan pembunuhan besar-besaran pada orang-orang yang dia penjarakan di senjata surgawi spasial. Pada akhirnya, dia berkata dengan lesu, biarkan mereka pergi. Aku akan kembali bersamamu. Jelas bahwa dia membutuhkan banyak waktu untuk membuat keputusan ini. Sepertinya kamu akhirnya sadar kembali, saudari sepupu. Yun Qingyan menatap KR dengan ekspresi puas dan tersenyum penuh kemenangan. Setelah semua upaya yang dia kembangkan, inilah hasil yang dia inginkan. Kir, wajah Duan Lingtian menjadi lebih pucat, dan matanya dipenuhi kecemasan. Meskipun dia tidak ingin keluarga dan teman-temannya dirugikan, dia juga tidak ingin KR pergi. Biarkan mereka pergi, kata KR dingin sambil memelototi Yun Qingyan. Tahanan Yun Qingyan semuanya penting bagi Duan Lingtian, dan mereka sama pentingnya baginya. Mereka adalah kerabat dan teman-temannya. Dia tidak akan pernah membiarkan bahaya menimpa mereka. Yun Qingyan menjawab, aku akan membiarkan mereka pergi, tapi tidak sekarang. Entah kau biarkan mereka pergi atau aku tidak akan ikut denganmu. Kir memperingatkan. Kakak sepupu, Yun Qingyan menjawab dengan sembrono, aku juga berencana untuk memenjarakan Duan Lingtian sebelum aku menggunakan dia dan yang lainnya untuk memaksamu pulang. Yah, aku bisa membiarkan Duan Lingtian pergi untuk saat ini, tapi aku belum akan membiarkan yang lain pergi. Setidaknya, tidak sekarang. Jika kamu berani memenjarakan saudara Tian, aku tidak akan kembali bersamamu bahkan jika aku harus mati. KR menyatakan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kesabaranku ada batasnya, sepupu, Yun Qingyan berkata dengan sedikit tidak sabar, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, aku tidak akan menyakiti Duan Lingtian dan juga tidak akan memenjarakannya. Namun, Anda harus kembali dengan saya. Saya akan memberi Anda 10 napas untuk memikirkan ini. Jika Anda tidak mengambil keputusan saat itu, saya akan membunuh semua orang di senjata surgawi spasial ini. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Duan Lingtian dan KR berubah drastis setelah mendengar ini. Jika Yun Qingyan hanya ingin membunuh Duan Lingtian atau menyeret KR secara paksa, keduanya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula, jika dia membunuh Duan Lingtian, dia akan bunuh diri. Jika dia memaksanya pergi, Duan Lingtian akan menggunakan hidupnya untuk menghentikannya pergi. Ini secara tidak sengaja akan menyebabkan kematian Duan Lingtian, dan sebagai akibatnya, kematiannya juga. Yun Qingyan berada dalam teka-teki karena dia tidak ingin KR mati, tetapi dia telah menemukan jalan keluar dengan menyandera orang-orang itu. Jika KR menolak untuk bekerja sama, dia akan membunuh Duan Rufeng, Li Rou, Feng Tianwu, Han Suenai, dan semua orang yang dipenjara. Dia tahu Duan Lingtian dan KR tidak akan mau membiarkan itu terjadi. Setelah 3 napas, KR berbalik untuk melihat Duan Lingtian saat matanya bersinar sedih. Saudara Tian, ketika Duan Lingtian melihat rasa sakit di mata KR dan ekspresi tekadnya, dia tahu bahwa dia telah mengambil keputusan. Ekspresinya sangat berubah, dan matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia memanggil, KR. Duan Lingtian ingin menghentikan KR pergi bersama Yun Qingyan. Namun, dia akan menghukum mati keluarga dan teman-temannya jika dia melakukan itu. Dia berada dalam dilema. Dia berpikir dengan putus asa, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi, dia harus meninggalkan istrinya, KR, dan membiarkannya pergi. Di sisi lain, dia harus membiarkan keluarga dan teman-temannya mati. Jangan khawatir, Saudara Tian, aku akan baik-baik saja. Secara alami, KR menyadari dilema Duan Lingtian. Dia mencoba menghiburnya saat dia berkata, saya hanya kembali ke rumah. Bahkan jika saya tidak pergi sekarang, saya harus pergi cepat atau lambat. Aku baru saja kembali ke rumah sedikit lebih awal dari yang aku rencanakan, dan aku akan kembali tanpamu. KR, hati Duan Lingtian dipenuhi dengan kecemasan meskipun dia sudah mengharapkan keputusan KR. Dia merasa seolah-olah dia telah dipaksa untuk memakan kata-katanya.
Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan membiarkannya diambil darinya lagi bahkan jika dia harus mati. Yun Qingyan, KR tidak tahan lagi melihat wajah Duan Lingtian yang dipenuhi dengan keputusasaan. Dia berbalik untuk melihat Yun Qingyan dengan marah. Saya memiliki mutiara jiwa Brother Tian. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mati bersamanya. Meskipun Yun Qingyan mengetahui hal ini dengan sangat baik dan tidak berniat membunuh Duan Lingtian karena merenggut wanitanya, dia tetap tidak bisa menahan amarahnya dengan kata-kata KR. Matanya berkilat dengan kebencian saat dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak lain hanyalah kutu dari alam duniawi. Selama kamu tidak mencarinya, aku tidak akan menyakitinya. Ketidakpedulian dalam suaranya mengungkapkan penghinaannya terhadap Duan Lingtian. Sebelum KR menjawab, dia mencibir pada Duan Lingtian. Hei, bocah, bukankah kamu mengatakan kamu akan membuatku menyesal jika aku tidak membunuhmu hari ini? Biarkan saya memberitahu Anda ini, saya tidak pernah merasa menyesal dalam hidup saya. Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Duan Lingtian lagi, meninggalkan bekas merah yang tampak marah di wajah Duan Lingtian. Yun Qingyan, kapan Duan Lingtian pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia memelototi Yun Qingyan saat tubuhnya gemetar karena marah. Hari ini, aku akan membawa istri, keluarga, dan teman-temanmu pergi. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membuat saya merasa menyesal. Yun Qingyan menyeringai ketika dia melihat kata-katanya menyebabkan ekspresi Duan Lingtian berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum dia berkata, omong-omong, aku percaya yang terbaik adalah memberitahumu ini. Tuanmu, Feng Qingyang, orang yang meninggalkanmu warisannya, sekarang adalah kaisar surgawi dari salah satu dari 81 alam Devata, surga penghancur soliter. Karena kekuatannya yang luar biasa, dia dianggap sebagai salah satu orang terkuat di alam Devata. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian yang marah terkejut. Feng Qingyang adalah kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Pengetahuannya tentang Feng Qingyang terbatas pada apapun yang dia temukan di alam provinsi Sein. 100.000 tahun yang lalu, pedang Sein Feng Qingyang adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut dan penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut. Ketika dia adalah seorang surgawi terkemuka, dia memiliki kekuatan untuk membunuh 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan dan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Kemudian, dia naik ke alam Devata. Berdasarkan pencapaiannya di alam provinsi Sein, tidak diragukan lagi dia akan menjadi luar biasa bahkan di alam Devata. Setidaknya, itulah yang diyakini Duan Lingtian. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Feng Qingyang telah menjadi kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Meskipun Solitary Destructive Heaven hanyalah salah satu dari 81 alam Devata, untuk bisa menjadi kaisar surgawi di salah satu alam Devata adalah bukti kekuatan Feng Qingyang. Dia merasa sulit untuk menerima bahwa Feng Qingyang telah menjadi kaisar surgawi dari surga penghancur soliter hanya dalam 100.000 tahun. Pada saat ini, Duan Lingtian yang terguncang karena keterkejutan dari wahyu ini tampaknya telah melupakan situasi saat ini. Kata-kata Yun Qingyan terlalu mengejutkan. Ketika dia tenang, dia bertanya dengan skeptis, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Dalam hati, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan gugup. Yun Qingyan jelas tahu bahwa Feng Qingyang adalah tuannya, namun, Yun Qingyang cukup berani untuk memperlakukannya dengan cara ini. Ada yang salah. Mungkinkah Yun Qingyan tidak takut pada Feng Qingyang? Yun Qingyan berkata dengan sembrono, aku memberitahumu ini untuk memberitahumu bahwa Feng Qingyang bukan apa-apa bagiku. Selain itu, saya juga telah mengirim anak buah saya untuk mengejarnya. Secara alami, surga penghancur soliter tidak lagi memiliki kaisar surgawi. Petik 2.